Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita baca doa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dengan mudah kita pahami. Oke teman-teman? Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Tanaman yang ada di sekitar kita itu tidak langsung menjadi besar loh teman-teman. Semua ada prosesnya, mulai dari masih menjadi benih, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi lebih besar, dan besar lagi, sampai akhirnya nanti bisa berbuah, seperti pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Teman-teman masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita membahas tentang pohon mangga yang ada di sekitar sekolah kita. Pohon mangga yang ada di sekolah kita, mereka juga tumbuhnya berproses loh teman-teman. Tidak langsung besar seperti yang sekarang kita lihat. Pohon mangga yang ada di sekolah kita, mereka juga melalui proses yang panjang hingga akhirnya sekarang menjadi besar. Yuk sama-sama kita pelajari bagaimana sih kok pohon mangga yang ada di sekolah sudah besar dan sudah berbuah. Yuk kita lihat prosesnya berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ada buah mangga. Buah mangganya kuning sekali ya, sudah matang, terlihat enak sekali. Nah, sekarang kita bersihkan biji mangganya dari daging buah mangganya. Kita bersihkan dulu hingga dagingnya semua sudah terkelupas. Kemudian biji mangganya terlihat deh, tipis banget ya biji mangganya. Kemudian biji mangganya dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dikeringkan, dan ternyata di dalam biji mangga ada biji lagi. Nah, biji kecil yang ada di dalam bagian biji mangga inilah yang nanti akan tumbuh tunas jika kita tanam. Nah, di sini Umi Faiza mau menunjukkan proses mudah membuat biji mangga bisa tumbuh tunas. Yuk kita lihat. Jadi biji mangganya ditusuk-tusuk, kemudian direndam di air. Nanti selama beberapa pekan akan tumbuh tunas. Tuh teman-teman bisa lihat ya, biji mangganya bisa tumbuh daun, kemudian juga ada batangnya. Nah, dari kecambah ini, dari tunas biji mangga ini, kemudian nanti dia akan tumbuh semakin lama, semakin tinggi, semakin besar. Jika tunasnya sudah semakin besar dan akarnya pun sudah panjang, bisa dipindahkan ke dalam pot yang lebih besar agar pohon mangganya bisa lebih leluasa dalam pertumbuhan akarnya, sehingga pohon mangganya bisa tumbuh dengan baik dan bisa cepat besar. Jika sudah besar, nanti pohon mangganya bisa berbuah lagi. Kemudian buahnya bisa kita makan dan bijinya bisa kita tanam lagi. Seperti itu teman-teman, proses pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman itu semuanya berproses, mulai dari biji, kemudian tumbuh tunas, kemudian tumbuh batang, daun, akarnya juga semakin panjang dan semakin kuat hingga akhirnya menjadi besar, rindang, dan berbuah. Itu dia tadi proses pertumbuhan pada tanaman.
Semuanya berproses ya teman-teman. Mulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi tunas, keluar daun, keluar batang, dan akarnya pun semakin kuat sehingga menjadi besar. Selanjutnya, yuk kita kerjakan tugas yang ada di buku. Buka buku teman-teman halaman 21. Di situ teman-teman diminta untuk mengurutkan pertumbuhan pada tanaman. Ya, angkanya bisa teman-teman lihat di halaman paling belakang. Kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman Umi ajak untuk praktek agar teman-teman bisa melihat langsung pertumbuhan pada tanaman. Prakteknya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman akan Umi Faiza ajak untuk membuat kecambah pohon toge atau kecambah pohon kacang hijau. Bahan-bahan yang teman-teman perlukan yang pertama adalah wadah plastik. Boleh dalam bentuk apa saja ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kapas atau bisa juga diganti dengan tisu. Dan yang ketiga adalah biji kacang hijau. Adapun cara prakteknya, yuk kita lihat video berikut ini. Mudah sekali ya teman-teman. Yang pertama adalah wadah plastiknya diisi dengan kapas yang tadi sudah kita sediakan. Kemudian kapasnya dibasahi dengan air, tetapi airnya jangan sampai penuh ya teman-teman. Cukup sampai sekedar tisu atau kapasnya menjadi basah. Setelah itu teman-teman boleh susun satu persatu biji kacang hijau di atas kapas yang sudah dibasahi. Nah, udah itu aja teman-teman, mudah banget. Nanti setiap hari teman-teman akan melihat perkembangan pada biji kacang hijau. Lama-lama bijinya akan mengembang, kemudian setelah mengembang dia akan tumbuh tunas, tumbuh kecambahnya sedikit demi sedikit. Seperti video yang sedang teman-teman saksikan ini ya. Di situ banyak macam-macam biji. Salah satunya juga ada di antaranya biji kacang hijau. Nah, di gambar tersebut sudah mulai tumbuh tuh tunasnya sedikit demi sedikit. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, ini bisa sampai tumbuh tunas seperti ini, tumbuh kecambah seperti ini butuh waktu paling tidak selama 3 hari loh teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus bersabar ya. Wadah plastik tempat menyimpan biji kacang hijaunya ini harus disimpan di kamar dan harus terkena sinar matahari. Boleh juga disimpan di ruang tamu atau dimanapun di tempat yang sekiranya bisa terkena sinar matahari. Nah, itu dia teman-teman bisa lihat ya, sudah semakin tumbuh, semakin besar kecambahnya. Nanti makin lama dia akan semakin besar, semakin tinggi dan akarnya pun semakin kuat, akarnya semakin panjang. Jika nanti akarnya sudah semakin besar, sudah semakin panjang dan pohonnya pun sudah semakin tinggi, teman-teman bisa memindahkan kecambah-kecambah ini ke dalam pot yang lebih besar ya teman-teman, agar mereka bisa berubah menjadi pohon kacang hijau dan nanti akan berbuah sehingga teman-teman bisa panen deh nanti. Wah, seru sekali ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik ya teman-teman, dan teman-teman bisa semakin mengerti, semakin memahami tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.